Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatur Rahma, NIM E2019-1033. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang video yang telah dosen saya berikan, yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya, yang kebutuhannya berupa kebutuhan pokok dan primer. Nah, definisi ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencapai prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, untuk mencapai kebahagiaan fisik dan rohani. Nah, maksudnya di sini adalah ekonomi Islam adalah sebuah ilmu tentang perilaku manusia dalam segala hal untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya seperti kalau kita menjual barang atau membeli barang, dalam ekonomi Islam ini harus memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Yang harus kita tahu adalah barang itu harus halal thayyiban menurut Al-Quran. Jika tidak ada di Al-Quran, kita bisa melihat dari As-Sunnah, Ijma, maupun Qiyas. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, yang pertama, Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Nah, di sini kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam harus memenuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran agar apapun yang kita makan dan apapun yang akan kita jual halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kapitalis, bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Nah, di sini kapitalis itu tidak melihat secara di dalam Al-Quran, tetapi menurut pengalaman manusia yang sudah melakukannya. Sama juga dengan sosialis, yaitu bersumber dari pemikiran atau pengalaman manusia itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal dalam Islam. Sedangkan dalam sosialis maupun kapitalis itu hanya bersifat jasmani saja, tidak bisa dirasakan rohani maupun akal. Nah, perbedaan yang ketiga adalah mekanisme pasar bekerja menurut maslahah di dalam ekonomi Islam. Nah, di dalam mekanisme kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya dari pemerintah maupun menurut maslahah atau kenyamanan diri kita sendiri. Nah, kalau menurut dari sosialis adalah mekanisme pasar dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Nah, di dalam sosialis ini apapun yang ada di dalam pasar, mekanismenya itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Perencanaan maupun adanya barang-barang jual beli itu sudah direncanakan oleh pemerintah pusat. Nah, yang sekarang saya akan membahas sumber hukum ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu sumber hukum ekonomi Islam ini ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, setiap masalah tentang semuanya harus berdasarkan Al-Quran.
kalau tidak dilihat dari as-sunnah, ijma atau qiyas yang menyamakan sesuatu yang tidak ada di antara yang ketiga di atas. Nah, di sini semuanya harus berdasarkan Al-Quran. Yang akan saya bahas kali ini adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam itu ada banyak. Yang pertama, tauhid, yaitu kita meyakini tentang keesaan Allah, atau Allah itu maha ada atau maha esa. Nah, di sini meskipun kita tidak melihat adanya Allah, tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada dan melihat apapun yang kita kerjakan. Nah, maka dari itu kita harus melakukannya dengan sepenuh hati dan semata-mata itu untuk mendapat ridho dari Allah. Yang kedua adalah sidik dan amanah, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Nah, jujur tentang apapun dan sangat bertanggung jawab yang akan melahirkan kepercayaan dari orang-orang. Nah, jadi jika kita menjual barang atau membeli barang, itu harus jujur dan bertanggung jawab, yaitu jujur dengan harganya, jujur dalam menimbang barang yang akan kita jual, dan itu tidak boleh melebih-lebihkan. Nah, yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum, yaitu jika memang itu hak kita, ya kita harus jujur dan harus ya memang itu loh hak kita gitu. Kalau memang itu hak umum, ya jangan kita ngaku-ngaku itu loh adalah hak kita. Nah, yang keempat adalah keadilan. Adil dalam menjual atau membeli agar diridhoi Allah, yaitu jika ada dua orang yang akan membeli barang kita, nah kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus menjual sama rata dengan yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah al-tawazun, yaitu keseimbangan rohani dan jasmani. Yang keenam, al-ta'awun, tolong menolong, yang tidak punya modal. Umpamanya contohnya gini, ada seorang yang tidak mempunyai modal dan kita ya lumayan gitu ada sedikit uang, jadi kita bisa tolong mereka yang sedang membutuhkan modal. Nah, itu yang dinamakan tolong menolong. Nah, yang sekarang saya akan membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu maisir, goror maupun riba. Nah, maisir, transaksi dari bentuk judi. Nah, itu merupakan hal yang tidak boleh dan harus terbebas dari sistem ekonomi Islam. Nah, yang kedua adalah goror. Goror itu adalah tipu menipu. Nah, dari sini kita dilarang untuk menipu orang agar kita itu mendapatkan apa yang kita mau. Nah, itu tidak boleh karena itu bisa merugikan orang lain. Yang ketiga adalah riba, yaitu melebihkan apa yang harus dimiliki. Misalnya contohnya, jika kita menjual anggur harus sama dengan timbangan, tidak boleh menjual lebih mahal. Karena kita harus menjual sesuai dengan timbangan yang ada. Karena itu merupakan suatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Nah, itu disebut riba nasi'ah. Nah, karakteristik ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Nah, di sini kita tidak boleh menyombongkan sesuatu, karena apa yang kita punya itu hanya titipan dari Allah semata, dan kita harus menjaganya dan harus melakukannya dengan sepenuh hati, kejujuran yang semata-mata hanya untuk mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Nah, kan saya sudah menjelaskan di atas tadi bahwa itu tidak boleh dilakukan dalam sistem ekonomi Islam.
Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara rohani dan jasmani. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita membeli barang, kita tuh harus tahu apakah barang itu baik untuk tubuh kita, apakah sehat. Nah, itu untuk kebaikan atau keseimbangan jasmani. Nah, dalam keseimbangan rohani ini adalah kita harus tahu apakah barang itu kita membelinya harus secara jujur dan memakai uang yang memang hasil dari pekerjaan kita, tidak dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, artinya mencuri itu kan nggak boleh gitu. Nah, yang keenam adalah bimbingan konsumsi. Yang ketujuh adalah petunjuk investasi. Nah, maksudnya petunjuk investasi ini adalah jika kita ingin melakukan investasi, maka investasinya itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh ekonomi Islam atau sesuai dengan Al-Quran, yaitu kita tuh gak boleh menginvestasikan untuk membuat, contohnya seperti minum-minuman keras atau membuat diskotik gitu. Nah, itu kan haram kan di mata Allah dan tidak diperbolehkan. Nah, itu juga tidak diridhoi oleh Allah. Nah, sebaiknya kalau kita ingin berinvestasi itu, kita harus berinvestasi yang bisa menghasilkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kita tuh membuat toko beras atau makanan lainnya gitu, makanan pokok-pokok lainnya seperti warung yang ada di sekitar rumah kita gitu, atau membuat investasi rumah lah atau di mana gitu. Yang penting itu halal dan diridhoi Allah. Nah, yang ke-8 adalah zakat. Nah, zakat ini jika kita mempunyai harta lebih, nah kita bisa memberi zakat ini atau memberi zakat. Nah, kan biasanya ada sih kalau hari raya itu zakat fitrah. Nah, untuk orang-orang yang kurang mampu, yang sudah tua gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.